Udah, itu tasrifnya itu sulasi masjid. Berapa tahun nggak kelihatan mas? Keuangan ya soal ini. Terus kadung rumah tangga ya repot. Nah ya, tapi alhamdulillah ini luar biasa mas Olivi 1 minggu ngaji, luar biasa. Sudah, wazannya af'ala yuf'ilu itu sudah. Ini sudah yang itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Akroma yukrimu ikraman wa muf'alan. Wih, ayo tasrifan. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Amadda yumittu imdadan wa mumaddan wa huwa mumaddin wa dzaka mumaddun amidda la tamidda mumaddun au ada yu'adan wa mu'adan fa huwa mu'idun wa dzaka mu'adun au idla tu'id mu'adun mu'adun aisara usiru bisaran wa musaran fa huwa musirun wa dzaka musarun aisir la tusir musarun musarun ajaba yujibu ijaban mujaban fa huwa mujibun wa dzaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun abana yudibu ibadan wa abanan aja tasrifan akal yuti irfa'an wa mutan fa huwa mutin wa dzaka mutan amila durbi mutan mutan adra yudri idra'an wa mudran fa huwa mudrin wa dzaka mudran adra tudri mudran mudran auda yuti tidaan wa mudan fa huwa mudin wa dzaka mudan audila tudri mudan mudan arwa yurwi wa murwan fa wa murbin wa dzaka murwan arwila yurwi wa murwan amana yu'minu iman wa mu'manan fa wa mu'minun wa dzaka mu'minun amin la tu'min mu'minun aj'ara yuzhiru ijra'an wa mujra'an fa wa mujrirun wa dzaka mujra'un ajrin la tujrin muj'arun muj'arun abra'an yu'ibira'an wa mudra'an fa wa mudra'un wa dzaka mudra'un abrirun la tubri mudra'un mudra'un. Itu biasa yang dipakai itu ya apa dari kata akto itu kan apa artinya? Memberikan. Akto biasa dipakai itu. Terus sama akrom ada yang namanya Pak Mukrom ya, mukrom atau mukrim itu artinya apa? Ya. Terus biasa dipakai itu mudin. Mudin itu apa? Perangkat desa yang mengurusi masalah jenazah, pernikahan ya, seperti itu. Kalau di sini kan nggak berlaku kayaknya kan. Kalau di Jawa sana kan berlaku. Jadi mudin itu berasal dari bahasa Arab, dari wazan apa? Muf'ilun yang berarti isim fa'il. Nah, inilah kiai-kiai Indonesia itu luar biasa. Jadi kata serapan bahasa Indonesia itu apa? Sebenarnya dari bahasa Arab, mudin, ya toh? Mudin. Fi'il madinya auda yudi, mudin. Ya. Tapi bukan mudin merusak loh ya. Mudin kan merusak. Artinya merusak. Mungkin kalau dimaknai merusak itu merusak apa? Merusak hal-hal yang negatif. Nah, mudin. Terus amanah yu'minu imanan. Jadi apa imanan itu? Masdar mim ya. Biasa kita sering mendengarkan orang-orang kita harus beriman kepada Allah ya.
Itu mengenai imanan, percaya. Berarti lah iman itu di mana? Di dalam hati. Nah, itu harus kalian ketahui ya. Tasrif seperti itu kalau ingin mempelajari bahasa Arab secara detail di situ. Coba sekali lagi sulasi mazid bihar fain. Ya, tafa'ala ya tafa'alu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala ayo sama-sama. Taba'ada ya taba'adu taba'udan wa mutaba'adan fa huwa mutaba'idun madaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tawa'ada ya tawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fa huwa mutawa'idun madaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun tayamana tayamunan tayaman fa huwa mutayaminun wadaka mutayamanun tayaman maka tayamanun talawama talawuman wa mutalawaman fa huwa mutalawimun wadaka mutalawamun tabayana ya tabayunan wa mutabayanan fa huwa mutabayinun wadaka mutabayanun ta'ata wadaka muta'aton muta'aton talaqon wa mutawaron fa huwa mutawarin wadaka mutawaron tawaro la tatawaro tadawa tadawiyan wa mutadawan fa huwa mutadawin wadaka mutadawan mutadawan lagi tadawa itu tadawa ya tadawa wa mutadawan fa huwa mutadawin wadaka mutadawan tadawan mutadawan ta'anafa ya ta'anafu ta'anufan mutanafan fa huwa mutanafun wadaka mutanafun mutanafun tasa'ala mutasa'alan fa huwa mutasa'ilun wadaka mutasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tama'ala ya lahu tamaluhan wa mutamalaan fa huwa mutamalihun wadaka mutamalahun tamalaan mutamalahun mutamalahun. Biasanya itu yang biasa dipakai tadawa ya tadawa mudawin berarti menjadi isim fa'il ya isim fa'il. Tapi biasanya di bab dalam pelajaran bahasa Arab MTS itu tadawa di situ artinya apa? Obat-obatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluman lillahi ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wa syukri ni'amati bin niyatin shadiqatan ma'a tawakkulin nawa
ghairihi wal ihya'i dini wali syukri ni'amati binniyatin sadiqatan ma'a tawakkuli. Al-Fatihah. Pisang goreng sebagian sama rotinya kasih lama aja, nanti enggak habis banyak kalau sini semua. Sebagian aja jangan semua. Jadi pengalaman juga toh. Kamu tadi sudah ke rumahnya Kabib? Sudah. Terus dia gimana? Masih mati? Masih terus kan? Dia mati. Dia bilang kecapean. Terus ya kan? Dia tahu. Dia bilang cuma kecapean sih. Saya bilang kalau bilang ini istirahat ya sudah. Maksudnya sudah kerja belum? Belum. Tadi katanya dia ada jaga malam sampai jam 4. Jaga di pos sama Ardi. Ardi. Kalau Ardi tadi saya main game sedikit, dia ada main game juga, saya nggak hanya mungkin. Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi min fitnatin min. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadaini tu fasal. Faslun hadaini tu fasal. Bidomani, tidak? Bidomani. Bidomani. Bidomani akad doman. Doman itu akad yang dimana ikrar, tapi doman ini masuk dalam kategori akad jaizah min tarfin lazimatun minal akhar. Jadi akad-akad dalam fikih itu istilahnya banyak, ya. Yang kemarin itu akad apa namanya? Khiwalah, ya kan? Dan sebagainya. Sedangkan doman ini masuk dalam akad jaizah min tarfin lazimatun minal akhar. Artinya apa? Akad yang dimana tidak mengikat salah satu orang, tidak diikat. Akan tetapi pihak yang lain itu wajib untuk tetap mengembalikan hutang yang telah dihutangkan. Apa? Sudah apa? Duman itu apa tadi? Dia masuk dalam akad jaizatun min tarfin lazimatun minal akhar. Tulis kalau nggak paham. Anak ngaji zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya. Dulu itu ditulis setiap gurunya berbicara itu. Tapi jangan yang jelek-jelek ditulis. Ngawur loh. Apa tadi? Akad jaizatun min tarfin lazimatun minal akhar. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, ya. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, akan tetapi pihak yang lain atau pihak satunya, kan ada dua orang kan, itu tetap wajib untuk mengembalikan hutangnya. Bahkan cuman yang kemarin halal, kan cuman istilah fikih. Walau tawi akodoman, walau tawi akodoman, iku masdarun, lafaz masdar. Khobarnya itu masdarun, lafaz masdar. Menanggung. Domantu, domintu, menanggung. Tunya siapa saya, domintu menanggung siapa saya.
Yang lain sudah kamu kasihkan? Oh, enggak. Asyai'an ing sesuatu. Asyai'an ing sesuatu. Asyai'an ing sesuatu. Domanan yang menanggung. Domanan yang menanggung. Idza kafaltuhu, ketika menanggung siapa saya ing syai'. Idza kafaltuhu, ketika menanggung siapa saya ing syai'. Wa syar'an utawi menurut syariat. Wa syar'an utawi menurut syariat iku altizamu. Iku altizamu, nyanggupi. Nyanggupi itu apa? Memenuhi. Ma'ing barang fidin mati pada tanggungan. Fidin mati ghairi pada tanggungan lainnya. Minal mali dari harta. Minal mali dari harta. Nah, menurut syariat doman itu apa? Menanggung barang. Ya, salah satu seorang itu menanggung barang, baik berupa dari harta dan sebagainya. Jadi kan kedua belah pihak itu kan tidak terikat, tapi salah satu tetap menanggung. Mas Solikin punya utang sama si Rizky, dia pakai kondoman, tapi yang menghutang itu tetap wajib untuk apa? Nah, bayar. Kau mau bayar di akhirat atau di dunia? Dunia. Makanya pinternya modin ini di situ ya. Soalnya di sini tidak ada yang talqin itu ya. Nih di sini ada talqin apa enggak biasanya kalau orang mati itu? Ada kan? Kasihan. Kasihan sebenarnya ya, kasihan. Padahal orang mati itu ya memang nggak wajib ya, tapi sunnahnya ditalqin. Karena apa? Bagaimanapun ketika dia hidup di dunia, dia kan punya apa? Hutang dan sebagainya, toh. Lah, makanya itu model itu kampanyenya seperti ini. Kampanyenya seperti ini. Contohnya Mas Solikin mati, contoh aja ya. Mas Solikin ini sudah meninggal ya. Kan semua kan dikumpulkan kan sebelum dikuburkan. Jadi ketika ya Mas Solikin ini punya hutang bapak, ibu-ibu dan yang lainnya, jika dia punya hutang, maka banget langsung. Gitu. Maka selesaikan dengan pihak keluarganya dulu, ya toh? Dengan keluarganya dulu. Tapi jika Anda mengikhlaskan, maka ikhlaskanlah. Pinter loh. Ya itu model itu seperti itu, pinter. Jadi ketika dia punya hutang di dunia, ya salah satu dia punya hutang, mungkin karena sedikit itu sudah ikhlaskan saja, bisa jadi menjadi amalnya ketika nanti dia mati, ya toh? Itu. Tapi ketika banyak mungkin masih diundang-undang sama keluarganya. Tapi itu loh pinternya itu harus ada sirot seperti itu. Jadi bagaimanapun orang mati itu tetap meninggalkan apa? Perkara ketika dia hidup di dunia, terutama masalah hutangnya bahaya. Makanya tetap dimutin itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para petakziah ya, yang merasa memiliki hutang atau yang dihutangi oleh si Mas Solikin, maka selesaikan dengan keluarganya. Pinter mudin itu. Makanya kelihatannya orang yang pertama masuk surga mudin juga. Jadi semua dibocorkan loh, gitu. Nanti ketika diparani loh, didatangi malaikat mungkar nakir ya. Tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Jawabannya apa? Tuhan saya adalah Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saja yang membocorkan mudin. Jadi mudin itu apa? Ahlinya akhirat atau ahli kematian. Ahlinya kematian dia itu pinter itu, luar biasa. Tapi kan sudah saya katakan loh, mudin-mudin yang alim seperti Mbah Khalil. Jadi para kiai kan biasanya kan punya teman-teman yang sukses-sukses yang dunianya itu, yang kaya. Jadi suatu cerita itu Mbah Khalil ya,
Mbah Khalil itu dimintai untuk mentalkin salah satu santrinya atau jamaahnya. Mbah Khalil, ini si A ini meninggal Mbah Khalil. Ya sudah, nanti tunggu saja ketika dia dikuburkan, nanti talkinnya begini saja. Tunggu Mbah Khalil saja, tunggu saya sampai kembali. Paham maksudnya? Tunggu sampai kembali apa sudah? Berarti pertanyaan-pertanyaan semuanya itu sudah diwakilkan oleh Mbah Khalil. Oh berarti seperti itu. Kita saja masih nggak tahu nanti di mana gemeteran apa nggak ketemu mungkar nakir itu. Mungkin itu seperti itu, luar biasa. Jasanya besar, jasanya itu besar. Dia itu. Orang yang utang seperti itu kan. Jadi mudin-mudin yang alim-alim, kiai-kiai yang khos itu seperti itu. Ya seakan-akan nih akhirat itu sudah dijelajahi, seakan-akan, ya. Walaupun dia hidup di dunia ini. Maksudnya coba nanti nalkin ya. Ya sudah. Nanti ketika ditanya mungkar nakir jawab saja. Itu rombongannya Mbah Khalil, ya toh. Nanti pertanyaannya jawab Mbah Khalil. Padahal Mbah Khalil ya meriang. Nunggu komandannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ya meriang juga. Wasyartu domani utawi syarat-syarat orang yang menanggung. Wasyartu doman nih utawi syarat-syarat orang yang menanggung. Salah. Iku ayakuna ada. Khobarnya iku ayakuna ada. Dia menjadi khobar tapi kok nggak dibaca ayakunu, kenapa? Karena ada amil nasab di situ an. Terus bacaannya khobarnya itu di rufatan. Iku fihi tetap pada doman. Siapa ahliyatu tasyarrufi? Sifat ahli tasyarruf. Siapa ahliyatu tasyarrufi? Sifat ahli tasyarruf. Roknya disidat. Jadi kalau kita punya tokoh agama, mudin atau kiai yang benar seperti itu ya. Jadi ketika dia meninggal itu ditalkin, benar. Coba langsung kamu dimasukkan lubang belum dulu gitu. Nah, pada keluarganya yang nggak tahu apa-apa ya sudah seperti itu. Tapi bagi kita yang tahu, nah ini loh, ini di dunia kan banyak kita berinteraksi dengan orang lain dan orang banyak, makanya perlu ditalkin. Padahal lafaz dalam hadis itu talqin itu apa? Laqinu takum la ilaha illallah. Itu saja, hanya la ilaha illallah. Tapi sama mudin kan dijabarkan sedemikian luas. Bocorannya mungkar nakir. Di sekolah ilmu kalah ya. Akhirnya dibocorkan sama mudin. Bisnis akhirat, bisnis akhirat ya. Itu. Makanya banyak kiai-kiai desa itu yang profesinya seperti itu. Ya toh? Profesinya seperti itu artinya apa? Dia itu memang mengurus umat ya. Jadi ketika kamu mengatakan seorang kiai, lihatlah kiai keikhlasan dari kiai desa. Tapi kita tidak memungkiri ya kiai kota ada yang ikhlas, kan ada kiai desa, kiai kota itu, kiai milenial sama kiai kuno gitu. Tapi intinya sama saja, tinggal dia tinggalnya di mana toh. Kalau kiai desa seperti itu luar biasa. Biasa itu talqin seperti itu. Kadang itu mudin yang bukan kiai saja kalah dengan pamor kiai. Karena apa? Ditokohkan beneran. Bukan seakan-akan wah pintar ceramah dia kan jadi kiai, enggak, tapi dia memang menguasai fan-fan ilmu. Nah itu mudin luar biasa itu. Nah, kalau ini jadi mudin aja. Nah di sini tidak ada mudin. Gimana? Sudah tahu bocorannya, ya. Padahal dia sendiri yang meriang ya bos. Wayas itu dan sah. Jadi syaratnya doman tadi harus ya, orang yang memiliki sifat apa? Orangnya itu harus apa? Sifat ahli tasarruf. Memberikannya itu memang ahlinya. Apa domanu duyuni? Menanggung beberapa hutang. Apa domanu duyuni? Menanggung beberapa hutang. Al-mustaqirati yang tetap. Al-mustaqirati yang tetap didimati pada tanggungan. Idza alima, ketika mengetahui. Idza alima, ketika mengetahui.
Siapa yang mengetahui? Ad-dhamin, orang yang menanggung tadi, orang yang menanggung. Qadriha, kira-kiranya duyun hutang. Jadi hutang itu ya bisa dikatakan sah. Orang yang memiliki atau orang yang menanggung hutang, dia dikatakan sah jika apa? Tanggungannya itu diketahui oleh orang lain. Artinya di sini mengidentifikasi apa? Bahwasanya kalau hutang itu ya walaupun ada pihak yang kedua, kita punya pihak ketiga, ya kan? Saksi. Agar bagaimanapun ketika itu tadi, ketika kita mati, oh iya dia punya hutang. Nah itu untuk menjaga-jaga seperti itu. Saksi nikah aja ada saksinya kan? Saksinya apa? Adil, ya kan? Sah saja itu. Apa lagi? Bulu balik. Apa lagi? Terus mengetahui masalah-masalah seperti itu. Jadi ada saksinya. Sama seperti hadis ya. Jadi orang itu bisa diketahui dia ahli hadis ya, apa tidak. Dia itu perawi yang thiqah apa enggak ya. Kalau dalam ilmu hadis ya. Dia itu salah satunya itu apa? Sifatnya itu adil. Makanya setiap orang, baik posisimu kaya, miskin, ngalim, bintu, ketika kamu memiliki sifat adil itu luar biasa. Enak jadi orang biasa karena nggak punya tanggungan yang besar. Tapi ketika jadi seorang imamah, pemimpin ya toh, pemimpin ya toh, dia itu kalau nggak adil ya rusak, ya toh, rusak. Rusak siapanya? Is masyarakatnya, bahkan ulamanya. Ini dalam diterangkan oleh Imam Ghazali Wafasatul ra'iyah bifasadil ulama. Wafasatul ulama bifasadil apa? Nah itu. Jadi rusak-rusaknya itu tetap karena orang kiainya rusak, masyarakatnya rusak, pemimpinnya juga rusak ya. Maka ini bahaya, sangat bahaya. Yo kita itu bolehlah untuk mencari jabatan, tapi ketika adil itu sudah ada, masuk surga cepat. Ya masuk surga cepat. Tapi kalau nggak bisa, ya telah balikannya, ya kan? Balikannya. Kita jadi orang biasa saja bisa adil apa enggak? Itu kita praktekkan dulu. Kalau bisa adil berarti nanti ketika kita jadi orang punya jabatan lah kasaran seperti itu ya, itu bisa apa? Ya seperti itu. Watak itu utawi membuat qayyid itu menguatkan. Bil mustaqirroti dengan perkataan ikrar. Iku yuskalu iskalkan, disegerakan alaihi atas takyid. Apa sifatu domani sodaki? Apa sifatu domani sodaki? Menanggung mas kawin qabla dukhuli, sebelum dukhul. Fa'innahu maka sungguhnya sodak hinaidin pada itu qabla dukhul iku ghairu mustaqirin, tidak tetap. Iku ghairu mustaqirin, tidak tetap bidim mati pada tanggungan. Walihada, dan karena itu walihada, dan karena ini ya Allah takyid ila akhirih lam yuk sabar, tidak memberikan. Jadi Mas Olikin kan, kita kan sebelum kawin kan apa?
mas kawinnya harus diikrarkan ya toh. Berapa? Ya sebelum qabil itu ya. Ini sudah ini belum. Jadi sebelum ijabah mas kawinnya apa saja, gitu mas? Berapa? Nominalnya berapa? Nominalnya berapa? Sekian ya. Kalau sudah, itu kan ikrar kan, sudah diikrarkan ya toh. Baru qabil itu. Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Itu modelnya kalau nggak paham bahasa Arab, yang nikah itu anak pesantren itu pasti repot itu. Tulisnya itu panjang ya. Uzawi juga alama Allah bihi min imsakin au tasrikin ma'rufin dan sebagainya itu loh, gitu. Mahar contohnya berapa itu? 1 juta. Bahasa Arabnya apa 1 juta itu? Kalau 1000 apa? Alfun. Ya toh? Mas dengan uang tuh fulus. Ya dengan fulus. Dengan fulus 1 juta. Itu tulis itu mesti meriang itu modelnya itu. Makanya ketika kita jadi tokoh agama itu jangan senang. Jangan senang maksudnya apa? Sebenarnya tanggungan kita itu besar, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itu loh. Nah itu. Makanya orang ketika dipanggil kiai atau guru agama ya, bukan guruan ya, atau ustadz atau bahkan syekh atau kiai atau gus, ya, itu apa? Tanggungannya berat. Makanya harus dijabarkan. Ya meriang itu modelnya. Contoh nanti siapa yang mau nikah siapa? Contoh Indra. Waldo duluan. Tidak apa-apa. Siapa apanya? Meriang ya. Jadi gojol lagi aja. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab toh. Kita saja enak ketika mobil tuh nih kan, mawati hijab bil mahril matkur sah. Tapi kalau mobilnya ini, dia bukan anak pesantren, bukan pernah merasakan pondok, meriang itu. Gimana saya terima? Saya kawinkan dan terima nikahnya ini gimana di bahasa Arabnya ya? Bingung dia itu. Bisa wujukan alama amallah bi apa? Bima'ruf bima'ruf tasrikin ya toh dan sebagainya itu. Jadi yang hijabi harus benar juga. Tes saja nggak apa-apa. Itu modelnya tes saja. Bahkan KUA-nya tes saja ya toh. Loh kalau dijawab saya tes beneran. Ya toh saya tes. Jadi kadang macan itu tes-tesan biasa ya toh. Kadang macan ya, bukan kadang kucing ya. Tapi kita bagaimanapun harus menghormatinya ya toh. Itu tes-tesan itu. Kadang malah diserahkan pada kiai dari kampungnya. Ini korban lagi ya toh. Kiainya ini korban lagi. Ya sudah Pak Yai. Monggo dijaga saja. Ini kiai itu jadi korban kalau di desa saya itu. Sudah dapat amplop hanya buat suruh-suruhan aja ya toh. Ya, itu pasti itu. Jadi kan power seorang kiai kalau di desa saya ya, di kampung saya itu sangat luar biasa, ya toh. Semuanya saya katakan kiai, kematian kiai, kawin juga kiai, ya toh. Tahlilan kiai, nggak dapat amplop, luar biasa. Ini modelnya meriang, pasti itu. Modelnya pasti meriang. Tes saja modelnya, nggak apa-apa. Nanti kalau nikah tes saja, ya toh. Pakai bahasa apa? Saya pernah mondok pernah ngaji bahasa Arab kok, gitu aja, pede gitu. Terus tantang aja, gimana? Bisa apa enggak? Pak KUA. Aduh, gimana? Ya, jadi harus diikrarkan sebelum mas kawinnya diserahkan, ya kan? Itu domannya begitu. Siapa Rafi'i Imam Rafi'i? Siapa Rafi'i Imam Rafi'i? Wa Nawawi dan Imam Nawawi. Ila kaunat daini, adanya disita. Ila kaunat daini, kecuali adanya hutang. Iku sabitan yang tetap. Laziman serta tetap. Wa kharaja dan kecuali dikaulihi
dengan perkataannya Kiai Musonef, rupanya badalnya ida alima, lafadz ida alima, ketika mengetahui, ida alima qadaroha, ketika mengetahui kira-kiranya, apa duyunu beberapa hutang, fi'ilnya apa duyunu beberapa hutang, al majhulati yang dibintuni, al majhulati yang dibintuni, paham nggak bintu? Jahil, ini juhul malah, goblok lah. Fala yasiku, maka tidak sah. Apa dumanuha, menempuhi ing duyun, kama seperti perkara sayati yang akan datang imam, sayati yang datang imam, wali soki bil haki, dan iku wali soki bil haki, dan iku karena orang yang memiliki hak, wali soki bil haki, dan iku karena orang yang memiliki hak. Ayo maksudnya ada ini utang. Mutalibatun utawi menagih, mutalibatuman utawi menagih seseorang, sya'a yang menghendaki, siapa sohibil hak, orang yang memiliki hak, arti kebenaran, minat domini, dari orang yang menempuhi, wal makmuni, dan yang ditanggung apa anhu dari al, wa utawi makmun, wa utawi makmun iku man seorang, iku alaihi atas man, adainu utawi hutang, wa qauluhu utawi perkataannya Kiai Musonef, bisyarti, iya bisyarti, iya, qauluhu, wa qauluhu utawi perkataannya Kiai Musonef, error mata saya sudah error. Wa qauluhu utawi perkataannya Kiai Musonef, rupanya idana ketika ada apa adomanu, doman, iku alama atas perkara, bayana yang menjelaskan siapa saya, iku syakitun tidak tidak dituturkan, tidak diperkatakan. Fi aksari, pada banyaknya, munasihil matani, nasnya matan. Jadi kita kalau ngaji kitab ya kalau ngaji kitab, terutama kitab-kitab ulama salafus saleh, harus mengerti pengertian apa? Matan atau mutun, syarah, ya toh? Syarah, takrirat. Baru dengar apa? Pernah dengar? Apa? Matan itu apa? Nah, ya toh? Ya, kalau syarah, penjelasan, itu harus mengetahui seperti itu ya. Karena bagaimanapun yang namanya kitab itu pasti akan disyarah-syarah dengan matan yang ada, ya toh? Disyarah-syarah dengan matan yang ada. Makanya seorang murid itu sangat bangga kepada gurunya yang memang menguasai bab ilmunya. Dengan apa yang dikatakan oleh gurunya disyarai sendiri. Maksudnya seperti ini. Itu tradisi ulama dahulu, ya toh? Tradisi ulama dahulu. Makanya bagaimanapun saya itu tetap bangga kepada guru-guru saya. Tetap bangga, ya toh? Bukan hanya di sekolah umum ya, seperti kampus, seperti apa SMA, tapi
yang membuat pola pikir saya seperti itu ya bisa jadi artinya menangkap seperti ini ya karena guru-guru saya di pondok ya, guru-guru saya yang mengajari saya, bahkan ke desa saya itu, bahkan orang tua saya juga. Nah, itu disyarai. Oh, itu artinya apa? Akhirnya guru-guru kita ya, kiai-kiai kita yang memang belum masyhur karena kepiawaiannya apa? Seorang murid jadi masyhur. Akhirnya diungkapkan, wow menurut guru saya seperti ini. Makanya kan Gus Kausar kalau ngajar seperti itu kan. Wow menurut abah bapak saya, bukan abah ya, kalau pelosok bukan abah ya, bapak gitu. Bapak Enyong, bapak Enyong. Pelosok itu bukan bapak, bukan abah ya, bapak. Makanya saya manggil bapak saya juga bapak. Bukan berarti gak ngerti bahasa Arab, enggak, itu karena tradisi ya. Bapak Enyong nih kalau ngaji tuh membacanya seperti ini ya toh. Kalau Gus Baha menurut Mbah Mun, menurut bapak saya ya toh, sama saja kan? Ya, itu bapak saya. Bukan berarti mereka memanggil bapak, ibu itu nggak paham bahasa Arab, tapi karena sudah tradisi. Ya, kamu mau apa? Abah, Umi, ya terserah kamu. Tapi kamu harus sesuai dengan kapasitas ya. Bukan hanya tahu abah, Umi, ente, apa lagi? Antum, akhi, ukti, busi. Ya tapi tidak apa-apa, seru dunia itu seru. Dunia itu Allah dunia itu tempat bermain-main, tapi jangan sampai dipermainkan dunia. Nah, kan bapak Kenyong baca kitab itu artinya seperti ini, bapak Kenyong ini, bapak saya seperti itu ya, gitu. Bangga. Jadi bagaimanapun kamu tuh harus bangga kepada orang tuamu terutama ya, karena bagaimanapun kamu hidup seperti ini itu apa? Ya itu jasanya. Biar kamu nanti juga orang tuamu bangga terhadap kamu. Loh, kamu aja sudah gak bangga kepada bapak orang tua kamu, kok orang tua kamu ya, entah itu mama atau bapak atau siapa. Bisyar ya Allah ya Karim. anhu dari al apa anhu al bisyartil maturi dengan syarat yang dijelaskan. Bisyartil maturi dengan syarat yang dijelaskan. Dikaulihi pada perkataannya Kiai Musonef. Dikaulihi pada perkataannya Kiai Musonef. Terutama orang yang mengajar kamu secara langsung talaki, ya, secara langsung talaki. Kita itu nggak usah minder. Kiai kampungan, ya, guru kampungan. Loh, karena bukan seperti itu. Ini nggak bisa pikir, otaknya nggak bisa otakmu kamu taruh di mana? Karena bukan dia itu, kamu nggak bisa seperti ini. Contoh seperti itu ya. Nggak usah minder, kita itu. Oh, bukan bergelar, bukan profesor, dokter. Ya, tapi kan profesornya Vero kan? Malah profesornya Vero mereka itu. Rupanya idakana ketika ada. Rupanya idakana ketika ada apa domano menempuhi wal qadau dan nyaur. Nyaur itu apa? Bayar, mengembalikan. Ai maksudnya kulum min huma. Setiap dari doman wal qadha, doman kan dua kan? Mereka berarti doman wal qadha. Iku bi'idnihi dengan orang yang ditanggung. Iku bi'idnihi dengan izin orang yang ditanggung. Iku bi'idnihi dengan izin orang yang ditanggung. Ai maksudnya al-matmuni, orang yang ditanggung. Apa anhu dari al? Apa anhu dari al? Sumasorroha. Ketika menjelaskan siapa Kiai Musonef, roknya disidah. Sumasorroha. Kemudian menjelaskan siapa Kiai Musonef bimafhumi dengan pemahaman. Bimafhumi qaulihi dengan pemahamannya perkataannya Kiai Musonef. Sabiqon kali yang dahulu. Idza alima ketika mengetahui. Idza alima ketika mengetahui. Siapa Kiai Musonef? Siapa man? Qadroha ing kira-kiranya utang. Dikali dengan perkataannya Kiai Musonef guna pada
Ini bab. Rupanya wala yasiku dan tidak sah apa dhamanul majhuli, menempuhi perkara yang dibintukan. Orang goblok jelas gak sah. Utang kepada orang yang goblok sama saja kita terjebak kan. Kakaulihi seperti perkataannya seorang, bi jual adul itu apa? Jual kan? Fulanan ing fulan seorang kan? Saya teringat pada hadis ya. Hadis itu kadang itu ada apa? Fulan ya, fulan itu apa? Seseorang yang tidak diketahui. Nah, kalau dalam ilmu hadis ini, Bu Yo ada orang lah yang mencintai ilmu itu ada tuh. Biar kita itu enjoy hidup itu. Fulan itu kan seseorang yang tidak diketahui. Nah, itu tugasnya, ya Pak. Tugasnya ilmu hadis yang sudah kita pelajari untuk mengetahui siapa ini, ya, kan? Ini itu orang yang mudulun, orang yang majhulun, tabir, tikoh dan sebagainya. Itu harus kita ketahui dengan apa? Rijalul hadis, ya toh, dengan mustalahul hadis dan sebagainya. Nah ini saya teringat seperti itu. Fulan itu siapa? Kan seorang itu kan bisa banyak. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis seperti itu. Yes, ini nggak tahu belajar ilmu hadis mungkin. Ya sudah bagus lah, ngaji sudah bagus. Nah, saya tuh kadang itu merasa tersiksa. Jadi kita itu kalau bukan ya dua orang itu kalau dia punya level, artinya dia itu cocok masalah ilmu kan senang kan. Coba kamu berkumpul seperti ini. Ketika nggak cocok dengan pendapat kamu atau bukan background kamu, apa yang terjadi? Bubar, goyah, tersiksa. Makanya ketika kita ada orang yang senang ngaji atau bahkan dia itu yang luar biasa ngalim terhadap kitab-kitab, ya toh, bisa menjelaskan ini, kita itu merasa apa? Nah, cocok, senang, ya toh, senang. Bukan berarti dimusuhi, ya enggak itu, enggak dimusuhi, enggak. Karena bagaimanapun kan namanya komunitas, ketika kita punya komunitas seperti itu senang. Bisa ditanyakan kepada Indra, nggak tahu ya toh. Si Fajar nggak tahu, bisa tanyakan kepada ini. Tanyakan kepada itu. Nah itu namanya apa? Komunitas yang luar biasa seperti itu. Hati kita biar nggak tersiksa. Kadang saya itu merasa tersiksa ya itu. Ayo kalau kumpul pada komunitas itu kan, walaupun setahun sekali kan, senang gitu, reuninan bicara masalah seperti itu. Kada ingin ini wa aliyah dan iku pada melarat miskin domanu tamani utawi tanggungan harga wala domanu dan tidak menempuhi barang wala domanuma dan tidak menempuhi barang lam yajib yang tidak wajib ingma kadomani mi'atin seperti menempuhi 100 kalau 1000 apa? Tajibu yang wajib apa mi'ah ala zaidin atas zaid fil mustaqbali pada zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal itu apa? Zaman yang akan datang. Adraka illa darka ya Allah ya Karim. Illa darkal mabiti kecuali bertemunya mabek. Illa darkal mabiti kecuali bertemunya mabek. Maksudnya doman menempuhi. Darkil mabi'i bertemunya mabek biayyad mana dengan menempuhi ya Allah siapa man lil mustari kepada orang yang tuku membeli lil mustari kepada orang yang membeli asamana ing harga in kharaja ketika nyata
kharaja biasanya diartikan apa? Keluar. Di sini nyata. Siapa al-mabi'u? Perkara yang dibeli. Mustahiqqon, mustahakon. Qofnya disidah. Mustahakon, hale yang dihaki. Ayat mana? Atau menempuhi siapa? Lil ba'i kepada baik al-mabi'a ing penjual. In kharaja ketika nyata apa asamanu harga mustahakon hale yang dihaki. Jadi ketika kalian jual beli juga ya, ini harus kamu ketahui ya toh. Orang ini bento majhul apa enggak? Kalau majhul berarti tidak sah. Contoh jual beli anak kecil ya toh. Beli anak kecil, maksudnya anak kecil yang jual beli ya. Contoh anak kecil yang belum balik, dia itu menjual motor, sah apa enggak? Enggak sah karena majhul dia, belum balik, bento. Tapi kalau anak kecil ini membeli permen, sah apa enggak? Sah. Padahal lafaznya sama-sama jual beli, tapi konteksnya berbeda ya. Maksudnya konteksnya berbeda bagaimana? Ketika anak kecil itu membeli sesuatu yang dimana harganya itu sesama dengan apa yang dibutuhkan, maka sah. Walaupun dia belum balik. Tapi ketika anak kecil itu membeli barang yang dimana itu bukan menjadi suatu tanggungannya, membeli mobil atau bahkan rumah, ya, belum balik kok bisa beli seperti itu, bagaimana? Makanya enggak sah. Nah, makanya di sini jual beli itu juga membutuhkan domannya, itu doman kepada orang yang mabek, penjual maupun pembeli, dia harus enggak majhul, enggak bento. Nah, seperti itu. Ya ini fikih itu mengatur luar biasa. Kita jual beli saja diatur. Oh ini pembelinya itu orang genah apa ora ya enggak? Ya, Mas Solikin kayak praktek Mas Solikin ini punya bengkel ya toh. Kalau pelangganmu itu majhul bagaimana Mas? Ya hati kita kan roto-roto, biasa ngutang aja itu nggak disaur-saur. Nah pasti akan runtuh hatinya ya toh. Ya makanya di sini kan ada doman. Doman itu apa tadi? Ya tapi syarat-syaratnya kan harus kita ketahui. Ya Allah ini fikih ini luar biasanya di sini. Artinya selain mengatur kehidupan dalam beribadah, ya, hablum minallah tapi juga hablum minannas. Dan semoga bermanfaat berkah bisa istiqomah yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Ayo, kemana?